Oke guys, langsung aja kali ini kita akan bahas lagi antrian saham IPO yang sudah masuk di pipeline Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kali ini kita kedatangan perusahaan konsumer non siklikal teman-teman ya. Dan dia ini bergerak di penjualan peralatan rumah tangga sampai ke mainan anak juga ada teman-teman. Dan saya yakin teman-teman pasti udah familiar banget dengan merek yang satu ini karena ini gerainya sudah sangat banyak sekali di Indonesia, sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia teman-teman. Saya yakin di tempat kalian pasti ada satu gerai ini ya. Kali ini yang akan IPO itu Mr. DIY teman-teman. Atau nama perusahaannya adalah PT Daya Inti Gunayasa Tbk ya, dengan kode saham MDIY. Nah, ini untuk masa book building itu sudah dimulai ya kemarin teman-teman pada tanggal 25 November sampai 3 Desember 2024 kemarin. Tentang harga penawaran di sini di kisaran 1.650 sampai dengan 1.870 rupiah per lembar saham, dengan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 25.190.394 lot teman-teman ya. Jadi ini untuk jumlah lotnya sangat-sangat banyak teman-teman, seperti itu. Oke guys, jadi si Mr. DIY ini merupakan sebuah perusahaan milik konglomeratnya Malaysia, teman-teman ya. Dan Mr. DIY ini kemarin sudah IPO di Bursa Malaysia. Nah, sekarang dia mau mengembangkan lagi. Dia akan IPO di Indonesia guys, seperti itu ya. Nah, kira-kira sebenarnya apa IPO-nya dan apa saja isi prospektusnya? Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit ya, mulai dari struktur IPO, penggunaan dana IPO, kemudian laporan keuangan, valuasi, dividen, lockup dan lain-lain lah, teman-teman. Banyak. Nah, kalau dari segi prospek bisnis teman-teman, kalau menurut saya pribadi, Mr. DIY ini bagus banget teman-teman. Gerainya tiap tahun itu selalu nambah, dan kita lihat juga di sini pendapatannya itu terus naik ya dari tahun ke tahun, teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, disclaimer on, video ini saya buat bukanlah sebagai ajakan untuk membeli saham tertentu ya. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan dan saya hanya berniat untuk membantu teman-teman dalam mencari informasi mengenai IPO-nya si Mr. DIY ini. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas PT Daya Inti Gunayasa Tbk. Oke guys, kita mulai dari jadwal dulu ya. Untuk penawaran umumnya itu akan dimulai pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 2024. Dengan penjamin emisi atau underwriter itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan juga PT Mandiri Sekuritas, teman-teman. Nah, kedua sekuritas ini, teman-teman, itu memang biasa mengawal saham-saham IPO jumbo ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk track record dari CIMB dulu, teman-teman, sempat mengawal saham IPO-nya Omet, berhasil hijau ya untuk hari pertama. Kemudian sempat mengawal saham IPO Aksio, ini juga berhasil hijau, teman-teman. Kemudian sempat mengawal saham IPO Teladan, ini juga berhasil hijau atau ngasih cuan di hari pertama. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya Gojek Tokopedia juga, teman-teman ya, dan berhasil hijau ya. Dan sempat juga mengawal saham IPO-nya STAA, teman-teman, seperti itu. Nah, dari 5 ini CIMB lumayan bagus ya dalam mengawal saham IPO, dan mereka ini mayoritas join teman-teman dengan sekuritas-sekuritas lain. Oke, kita cek ke sebelahnya Mandiri Sekuritas, teman-teman ya, sempat mengawal saham IPO-nya Cinema atau XX1 ya. Kode sahamnya CNMA, ini berhasil hijau di hari pertama. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya Aman Mineral. Ini juga berhasil hijau teman-teman di hari pertama listingnya, atau bagi yang IPO Hunter tuh bisa cuan teman-teman ya. Kemudian selanjutnya mengawal saham IPO-nya NCKL, teman-teman. Itu juga berhasil hijau di hari pertama. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya PGO atau Pertamina Geothermal, ini juga berhasil hijau di hari pertama. Dan sempat juga mengawal saham IPO Beli, teman-teman. Ini juga jumbo ya kemarin, dan berhasil ngasih cuan walaupun gak arah ya di IPO-nya kemarin. Seperti itu guys ya. Jadi untuk underwriter-nya ini keduanya bagus teman-teman dalam mengawal saham IPO. Nah, mudah-mudahan untuk si Mr. DIY ini juga nanti akan bagus ya.
untuk hasilnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, jadi ini adalah struktur IPO dari Mr. DIY ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak 2,5 miliar sekian ya saham biasa atau mewakili sebanyak 10% teman-teman. Dengan rincian yang pertama 2,2 miliar itu merupakan saham yang dimiliki oleh pemegang saham penjual teman-teman ya. Nah, jadi ada pemegang saham yang akan jualan guys di IPO-nya kali ini ya. Dan sisanya itu 251 juta itu merupakan saham baru teman-teman ya, atau mewakili 1% aja teman-teman, seperti itu. Jadi saham barunya cuma 1%, 9%-nya adalah saham yang akan dijual oleh pemegang saham. Seperti itu guys. Nilai nominal di Rp25, rentang harga penawaran 1.650 sampai 1.870 ya teman-teman. Nah, dari selisih nilai nominal dan rentang harga penawaran ini bisa kita simpulkan kalau Mr. DIY ini dijual dengan valuasi yang cukup mahal teman-teman. Dengan nilai emisi IPO itu sebanyak-banyaknya 4 triliun teman-teman, 4,71 triliun ya, yang terdiri dari 471 miliar dari penawaran umum atas saham baru dan 4,2 triliun itu dari penawaran umum atas pemegang saham penjual teman-teman. Ini kalau dari struktur IPO-nya menurut saya kurang bagus ya teman-teman, karena di sini ada saham yang akan dijual dan dari harganya ini lumayan mahal ya teman-teman, ditawarkan ke masyarakat seperti itu. Kemudian di sini dikatakan juga guys bahwa saham penawaran umum itu yang dilepas itu merupakan saham yang dimiliki oleh Azara Alpina SDN BHD ya, yang 9% tadi atau yang akan jualan tadi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian dalam IPO DIY kali ini teman-teman akan ada program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan atau program MESOP teman-teman ya. Program MESOP-nya ini itu sebanyak-banyaknya 514.136.000 saham atau mewakili 2,041% dari modal yang disetor penuh ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita lihat struktur permodalan dari Mr. DIY setelah terjadinya IPO dan juga terlaksananya program MESOP, maka permodalannya akan seperti ini teman-teman ya. Pengendalinya masih Azara yang nanti juga akan jualan teman-teman ya. Kemudian ada masyarakat dan MESOP di paling bawah teman-teman, seperti itu. Oke guys, selanjutnya adalah rencana penggunaan dana IPO. Di sini ada 3 poin besar teman-teman. Yang pertama, sekitar 60% dana IPO-nya akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok hutang kepada Bank CIMB Niaga teman-teman ya. Nah ini alasan kenapa mungkin Mr. DIY itu menunjuk CIMB Sekuritas sebagai salah satu underwriter-nya ya, karena ada tujuan untuk pembayaran hutang kepada banknya dari si CIMB. Seperti itu guys. Kita lanjut di sini yang kedua. Sekitar 30% akan digunakan oleh perusahaan anak untuk biaya pembukaan ruko baru lagi teman-teman ya. Nah ini 30% untuk ekspansi teman-teman, buka toko baru lagi ya. Kalau kita lihat memang DIY ini rajin banget nambah cabangnya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini sekitar 10% itu akan digunakan oleh DSY untuk modal kerja yang mencakup di sini ada pembelian persediaan, biaya logistik dan sebagainya teman-teman, seperti itu ya. Nah ini untuk penggunaan dana IPO-nya agak kurang bagus ya teman-teman, karena ada yang digunakan untuk membayar sebagian pokok hutang teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita lihat di sini ada laporan posisi keuangan dari Mr. DIY ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat langsung dari total asetnya itu terjadi peningkatan ya teman-teman dari tahun ke tahun dan cukup signifikan untuk kenaikan total asetnya. Kemudian dari total liabilitas atau total hutang di sini juga terpantau mengalami kenaikan, tetapi tidak begitu signifikan ya teman-teman.
Dan untuk jumlah ekuitasnya, nah ini yang terjadi peningkatan cukup signifikan teman-teman dari tahun ke tahun, terutama untuk ekuitas tahun 2024 teman-teman, seperti itu. Oke guys, selanjutnya ada kebijakan dividen dari Mr. DIY. Di sini dikatakan setelah penawaran umum, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, perseroan akan berkomitmen untuk membagikan dividen paling sedikit 40% teman-teman. Nah ini menarik ya, karena biasanya kalau saham IPO itu mengatakan sebanyak-banyaknya untuk dividen. Nah kalau untuk Mr. DIY ini paling sedikit 40% teman-teman ya. Jadi 40% itu udah di tangan ya. Mungkin bisa ditambah sesuai dengan kebijakan perusahaan nanti. Bisa 40, bisa 60 dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke valuasi dari Mr. DIY teman-teman. Untuk potensi market cap itu ada di 41,6 sampai 47,1 triliun rupiah. Dengan price to sales-nya itu di 6,5 sampai dengan 7,3 kali. Price to earning atau PER-nya itu di 39 sampai 44 kali. Sedangkan untuk price to book value atau PBV itu di 6,6 sampai 6,9 kali teman-teman ya. Nah kalau dari valuasi ini memang Mr. DIY dijual ke masyarakat itu dengan valuasi yang mahal ya teman-teman. Seperti itu. Nah kemudian untuk beberapa poin yang bisa kita ambil teman-teman dari pembahasan prospektusnya Mr. DIY ini. Yang pertama itu untuk underwriter teman-teman. Ini kalau dari saya pribadi melihatnya underwriternya lumayan bagus ya dalam mengawal saham IPO. Kemudian kalau kita lihat juga Mr. DIY ini punya hutang ke CIMB Niaga. Nah, yang jadi underwriternya itu sama-sama CIMB juga, teman-teman ya. Nah, ini apakah akan ada kepentingan di sini ya, selain menerima uang pembayaran hutang, apakah CIMB juga akan mengawal saham ini sampai atas? Nah, ini yang kita boleh pantau sama-sama, teman-teman. Seperti itu. Kemudian dari penggunaan dana IPO-nya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang digunakan untuk anak usaha ya, ada juga yang digunakan untuk pembukaan toko baru ya. Nah, tetapi di sini ada yang cukup banyak itu digunakan untuk pembayaran hutang ya. Menurut saya kurang menarik ya untuk penggunaan dana IPO-nya. Kemudian dari sisi keuangan ini juga bagus ya, teman-teman. Mr. DIY ini memang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan baik dari total aset dan ekuitasnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada dividen teman-teman paling sedikit 40% ya dari laba dimulai dari tahun buku 2025. Seperti itu guys. Ya mungkin ini aja sedikit pembahasan kita mengenai prospektus Mr. DIY. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat. Oke guys, cukup sekian dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.